Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat dalam sebuah hadis yang panjang. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah terkait dengan aktivitas Ramadan kita, di mana ada 3 kelompok manusia yang dihinakan dalam Islam. Yang satu di antaranya adalah Rasulullah bersabda, "Raghima anfu ahadin dakhala alaihi Ramadan, tsumman salakha qabla an yughfarlah." Celaka seseorang, hinalah dan rendahlah seseorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu kemudian Ramadan itu berlalu sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah kutukan, laknat, dan tentu saja sangat disayangkan, di mana kita mendapatkan kesempatan terbaik, kita diberikan usia bertemu dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, menganggap sepele, menganggap sederhana, menyia-nyiakan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, ibadah sholatnya, tadarusnya, infaknya, silaturahimnya, memaafkannya, berbagi buka puasanya, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah amalan-amalan ibadah yang semestinya kita maksimalkan. Kita lupa untuk berdoa mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk berdoa agar kemudian kita dibimbing dalam menjalankan kehidupan ini, terutama menjalankan kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kemudian itu tidak dilakukan, maka kemudian kita akan termasuk orang-orang yang terkutuk itu, orang-orang yang rendah dan hina itu, yang kita bertemu dengan bulan Ramadan, lalu Ramadannya selesai, dia berlalu, kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesempatan terbaik di bulan Ramadan lah kita memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa tersadar akan posisi ini, agar kemudian kita tidak termasuk orang-orang yang dihinakan dan dianggap rendah oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena kita menyia-nyiakan Ramadan, tidak memanfaatkan setiap waktu selama kita berada di bulan Ramadan. Kita harus ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 dan ayat ke-11. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut." Berinfaklah kalian. Allah perintahkan, Allah wajibkan kepada kita berinfak, beramal soleh dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi kalian. Fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Yang nanti akan ada sekelompok manusia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat mendapatkan penghisaban, saat diperhitungkan amalan-amalannya ketika di dunia. Lalu kemudian meminta tambahan waktu, meminta diundurkan kematiannya, meminta untuk kembali ke dunia untuk berbuat amal soleh, untuk bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Akan ada orang-orang seperti itu nanti di akhirat. Maka orang-orang yang menyesal itu seperti digambarkan dalam surah An-Naba ayat terakhir. Mereka mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Kalau tahu begini jadinya, jadi tanah saja kami waktu di dunia itu. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada penyesalan, tidak ada ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Falai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Benar-benar sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan, memperpanjang satu nafas, satu ruh, satu jiwa kalau sudah sampai ajalnya. Karena semuanya sudah diberikan oleh Allah sewaktu di dunia.
usia untuk ibadah Allah telah berikan, kesehatan Allah telah berikan, kesempatan Allah telah berikan, rezeki untuk ibadah Allah berikan. Untuk menuntun hidupnya Rasulullah diutus, untuk pedoman hidupnya Al-Quran kemudian diturunkan. Tidak ada lagi perlengkapan hidup yang tidak diturunkan dan tidak diberikan kepada kita semua, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian menyesal di akhirat, lalu kemudian kita minta kembali ke dunia. Kesempatanlah mumpung kita masih hidup, apalagi kemudian kita sedang bertemu Ramadan, untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.